Selamat pagi, saya Herman Umbubili, NRP 604-723-1069. Kali ini saya akan mempresentasikan satu proyek konsep untuk smart home atau rumah cerdas atau rumah pintar untuk mata kuliah Teknologi Industri 4.0. Rumah pintar atau smart home adalah bagian dari konsep smart city. Jadi konsep smart home ini adalah bagian dari konsep besar smart city di mana desain perencanaannya memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi. Tentu dalam hal ini kemajuan teknologi itu sangat luas sehingga kita membatasi pada kemajuan teknologi yang diperlukan dan ilmu pengetahuan dengan tujuan meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan keamanan hunian serta berupaya melakukan penghematan dan atau efisiensi energi. Otomatisasi. Sistem otomatisasi bertugas memantau dan mengontrol atribut rumah, seperti pencahayaan, iklim, sistem, hiburan, dan peralatan. Ini juga mencakup keamanan rumah seperti kontrol akses terhadap akses dan sistem alarm, serta terhubung dengan internet, sehingga perangkat rumah merupakan bagian penting dari satu teknologi yang namanya IoT atau Internet of Things. Nah, pada gambar di sebelah kanan ditunjukkan bahwa ini adalah smart home teknologi automation. Jadi di mana untuk mewujudkan satu konsep smart home itu sebetulnya kuncinya adalah automation. Jadi banyak hal item-item dari rumah tersebut dikontrol secara automation gitu ya. Ini bisa diterapkan pada gambar bisa diperlihatkan. Ini diterapkan mulai dari curtains atau korden hingga pada sprinkler untuk taman, lalu pengaturan lighting, pencahayaan, juga termasuk shutters untuk buka tutup jendela, hingga seluruh peralatan seperti salah satunya mesin cuci, pengaturan garasi, termasuk juga pengaturan fan, kipas angin atau pendingin ruangan AC ya. Lalu yang paling penting atau termasuk dalam skala prioritas tentunya security system atau keamanan dari rumah tersebut termasuk semua CCTV, kamera, termasuk untuk sistem hiburan ini bisa diatur melalui sistem automation ini. Baik, kemudian kita masuk pada teknologi sensor. Salah satu teknologi yang bekerja guna mendukung otomatisasi adalah teknologi sensor. Di antaranya adalah sensor suhu untuk memonitor suhu ruangan yang dapat terhubung dengan perangkat AC, air conditioner. Lalu ada sensor gerak yang dapat terhubung dengan perangkat pencahayaan ruangan, sistem alarm untuk keamanan. Lalu ada sensor pendeteksi asap, smoke detector, yang dapat terhubung dengan perangkat pemadam kebakaran otomatis. Lalu ada juga sensor peralatan rumah untuk memonitor apabila ada peralatan yang belum dimatikan ketika pemilik rumah sedang keluar rumah maupun fungsi lainnya. Lalu ada kamera CCTV, closed circuit television yang terhubung dengan teknologi face detector, pendeteksi wajah gitu ya. Lalu ada seluruh potensi teknologi di atas, kini dapat terintegrasi dengan teknologi Internet of Things, IoT yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada teknologi cloud, teknologi big data, termasuk AI, artificial intelligence, yang berpotensi mendorong semakin efektif dan fungsionalnya konsep rumah pintar. Selanjutnya, konsep rumah pintar ini dengan seluruh perangkat tadi yang tergabung yang dapat terhubung melalui konsep teknologi IoT, Internet of Things. Ini juga saat ini dan sudah banyak diterapkan itu terkoneksi dengan smartphone. Ya, berikut ada cara mengaplikasikan konsep smart home melalui apps smartphone misalnya. Satu, pengaturan suhu AC pintar atau AC cerdas memungkinkan otomatisasi pengaturan suhu rumah dapat terjadi berdasarkan jadwal harian atau timer ya. Lalu ada kondisi cuaca juga, kondisi cuaca alam gitu ya di kawasan tersebut, serta preferensi pemanas dan pendingin menggunakan koneksi WiFi. Sistem smart home ini juga dapat menghubungkan AC melalui aplikasi di ponsel kita untuk dapat memfasilitasi kontrol cerdas seperti mematikan ataupun mengatur suhu AC
setelah meninggalkan rumah gitu ya. Lalu yang kedua, sistem pencahayaan juga dapat dikontrol dari aplikasi smartphone, yang berarti kita dapat menyalakan atau mematikan lampu lewat ponsel kita. Bohlam pintar dapat menerima instruksi melalui jaringan nirkabel untuk menyesuaikan kecerahannya, mengubah warna, bahkan mengatur jadwal pencahayaan. Sehingga lampu menyala dan mati pada waktu tertentu pada siang hari. Bohlam pintar yang terbuat dari biasanya itu dari light emitting diode atau LED biasa dikenal. Kemudian kunci cerdas atau smart lock. Semua rumah tentu membutuhkan pintu, khususnya pintu depan yang aman, kuat, kokoh, dan terlindungi dari yang merupakan bagian dari sistem keamanan pada rumah tersebut. Setelah kunci cerdas atau smart lock dirancang untuk melakukan hal tersebut, kini banyak fitur yang diperkenalkan pada perangkat smart lock, misalnya perangkat memakai sidik jari atau keypad, bisa juga dengan perintah suara atau kontrol melalui ponsel. Beberapa model kunci pintar bahkan dapat diprogramkan untuk memberikan akses khusus kepada anggota keluarga rumah dan memantau siapa yang masuk atau keluar rumah. Jadi ada data real time terhadap siapa yang masuk dan keluar rumah, termasuk berapa lama dia berada di dalam rumah gitu ya. Smart Lock memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi tentunya, itu tujuannya. Lalu ada kamera keamanan CCTV, ini memungkinkan dan saat ini saya rasa sudah banyak yang menggunakan fitur ini. Kita dapat memantau keadaan rumah secara real time dari mana saja. Menariknya, kamera pintar yang lebih canggih menawarkan fitur-fitur sirene built-in, pelacakan gerakan, pemantauan kualitas udara, bahkan intercom 2 arah sehingga dapat berkomunikasi dengan penghuni rumah saat kita sedang bekerja atau berada di luar rumah gitu ya. Nah, ini ada sedikit visualisasi video gitu ya, dalam bentuk video bagaimana tampilan di smartphone kita jika kita ingin mengatur rumah kita dari smartphone gitu ya. Ini ada satu video lagi, misalnya ini kita bisa mengontrol pencahayaannya, mana ruangan yang mati, mana ruangan yang hidup. Ini juga tentu bisa diatur dengan timer gitu ya. Lalu pencahayaan juga bisa diatur suhunya dan lain-lain. Nah, ini kurang lebih tampilannya jika divisualisasikan gitu. Nah, ini yang satu lagi yang ingin kami presentasikan adalah dengan perkembangan teknologi, ini kita bisa melakukan efektivisasi atau efisiensi energi dengan adanya teknologi Wi-Fi yang tadi juga kita sudah bahas sebelumnya, yang memungkinkan terwujudnya IoT, Internet of Things ekosistem pada konsep rumah cerdas di mana dapat saling terhubungnya peralatan operasional rumah tangga yang kemudian data-data dari perangkat tersebut dapat terhimpun kemudian diproses oleh AI. AI dalam hal ini machine learning yang kemudian dapat memberikan rekomendasi tindakan pada perangkat-perangkat tersebut guna mengefisiensikan penyerapan konsumsi energi dari perangkat-perangkat dalam rumah cerdas tersebut. Jadi ini seperti pada gambar ini ditunjukkan bagaimana ekosistemnya. Jadi data-data dari setiap perangkat tadi terkumpul ya, misalnya AC kapan di jam berapa paling dingin, kemudian di jam berapa dia tidak terlalu dingin gitu ya. Terkait suhu, lalu lampu jam berapa dia hidup, lalu jam berapa beberapa lampu akan dimatikan, juga mungkin akan diredupkan gitu ya. Ini semua data-data ini akan masuk dan diolah oleh AI, oleh mesin deep learning tadi, termasuk juga data jam berapa misalnya mesin cuci ini diaktifkan dan lain-lain. Nah, ini akan diolah terus-menerus dan oleh AI hingga AI ini seharusnya mampu mengeluarkan output kapan untuk membagi pembagian daya dari listrik di smartphone, di smart home ini. Jadi efektivisasinya di situ. Jadi kapan pada saat energi atau daya maksimal dikeluarkan, kapan pada saat daya itu dikeluarkan sesuai yang dibutuhkan. Ini yang kita harap dapat diolah oleh AI gitu ya. Dan ini akan terus terjadi, jadi datanya akan terus terupdate sehingga makin lama akan makin rigid atau makin sesuai dengan target untuk mengefisiensikan energi pada
smart home tersebut. Jadi tadi kita sudah jelaskan bagaimana teknologi mulai dari automation, dan salah satu peran teknologi yang paling penting dari perwujudan konsep automation itu adalah sensor, teknologi sensor. Kemudian teknologi sensor ini tadi juga tentu setiap perangkat tadi terhubung dengan konsep IoT, Internet of Things, yang kemudian terhubung lagi dengan konsep AI. Jadi data-datanya terhimpun, kemudian memberikan rekomendasi tindakan-tindakan untuk masing-masing perangkat. Nah, ini konsep rumah cerdas yang kira-kira dipikirkan saat ini dan coba dipresentasikan, dan saya pikir ini beberapa bagian tadi yang dijelaskan ini sudah ada bentuknya, sudah terjadi di masyarakat, tinggal bagaimana ini terus berkembang, apalagi hari ini adanya teknologi AI. Saya rasa itu, terima kasih. Saya Herman Umbuwili, NRP 604723109. Terima kasih.